Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Pambudi dari kelas 2 SKME 003 semester 2. NIM saya 241091900293. Di sini saya akan menjelaskan array structure, pointer, dan function. Yang pertama itu array adalah kumpulan variabel dengan data yang sama ya, disimpan berurutan di memori. Ntar di kode ini saya pakai array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, array string, dan juga array of structure yang menyimpan dua data mahasiswa. Nah, kegunaan array ini yaitu untuk menyimpan dan mengedit data dalam jumlah banyak dan secara terstruktur. Yang kedua ada pointer. Pointer itu variabel yang menyimpan memori dan variabel lain, si pointer ini. Jadi si variabel ini tuh ada alamat memorinya. Oke, di kode saya ada pointer ini itu ke variabel x ya, ini kan dan x. Kalau pointer ini itu ke array, saya pakai ini. Sama ini pointer mahasiswa ke structure. Nah, fungsi pointer ini untuk mengakses dan memodifikasi data secara langsung melalui alamat memori. Lanjut ke structure. Structure itu kumpulan variabel dari tipe yang berbeda tapi disatuin. Nah, di sini ada string nama, ada usia, ada jurusan. Nah, nama, usia, dan jurusan ini kita kelompokin dan satuin di dalam satu structure. Oke. Yang keempat ada fungsi. Nah, function yang saya pakai itu ini functionnya di codingan yang utama. Ntar di sini saya tidak menampilkan. Bisa saya tampilkan sih sebentar. Nah, bisa saya tampilkan ya di sini. Function saya itu ada tampilkan identitas, ada menu pointer, ada menu array, ini void menu array, ada juga yang tampilkan identitas. Nah, kita bahas. Function itu blok kode yang bisa dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi function itu misalkan kita udah ngoding, nah disatuin dalam codingannya itu dikelompokin di function, jadi ntar bisa dipanggil dalam suatu waktu. Nah, saya ada menu array, pointer, struct, mahasiswa, identitas. Nah, dan ini untuk menu. Nah, kegunaannya untuk mecah-mecah program jadi bagian-bagian biar gampang dibaca dan dikelola. Oke, yang pertama ya array 1 dimensi. Nah, saya di sini array 1 dimensi buat dengan 5 elemen. Ya, 1 2 3 4 5 ya, 5. Nah, array saya ini menyimpan 5 nilai integer atau angka. Nah, di sini kita ntar bisa mengubah array yang kita mau. Maksudnya dari 1 3 4 5 ini kita pilih kan 0 1 2 3 4 5. Misalkan saya pilih 3, berarti yang ini saya ubah angkanya jadi 9. Nah, jadi 9. Yang kedua itu array 2 dimensi. Saya di sini membuat array 2 dimensi itu dengan 2 baris dan 3 kolom. Nah, datanya disusun jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini saya pakai I itu untuk baris dan J itu untuk kolom. Nah, di sini I untuk baris, J untuk kolom. Nah, ntar pas kita running, kita sebagai user itu bisa mengedit di baris ini tuh ada yang mau diganti, maksudnya di baris berapa dan kolom berapa ada yang mau diganti. Misalkan baris ke 1 kolom kedua, berarti kan yang ini ya, baris ke 1 kolom kedua. Nah, ini 1
01 01 2. Nah, berarti di sini kita ganti jadi 9 guys. Oke, lanjut ke array 3 dimensi. Array 3 dimensi ini bayangkan kalian tuh punya sebuah kotak ya. Nah, tiap lapis punya 2 baris dan punya 2 kolom. Nah, jadi di sini kita tampilin semua array 3 dimensi ini tuh bilangan ini ya, heksa, cuma sampai 8 dong. Nah, terus kita di sini bisa milih ada yang mana yang mau kita ganti, tinggal kita masukin aja. Contoh saya 0 1 dan 0, berarti kan 0 1 dan 0 yang ini. Di sini saya ubah jadi 99 dan boom jadi 99. Nah, kita lanjut ke array string. Array string ini berisi ya string ya untuk menyimpan daftar nama. Nah, di sini kita bisa menampilkan semua dari array string. Terus kita bisa mengubah nama yang mau diubah pas kita running. Contoh di sini nama yang pertama ada Andi, Budi, dan Citra. Nah, kita disuruh mau ganti yang mana. Misalkan saya pilih 2, si Citra ini, saya ganti jadi Michelle. Nah, jadi Citra diubah jadi Michelle. Oke. Ini itu biasanya untuk pengolahan daftar nama, kota, atau lain-lain. Oke. Lanjut ke array of structure. Array of structure ini saya menyimpan 2 data mahasiswa, yaitu nama, usia, dan jurusan mereka. Di sini ada semuanya ada di dalam array. Nah, pas kita running kita bisa mengubah data mahasiswa di indeks tertentu. Contohnya di sini saya mengganti yang mahasiswa 0 ini, namanya saya ganti jadi Michelle, usia saya ganti 17, dan jurusannya komunikasi. Nah, jadi berubah lagi. Nah, ini tuh biasanya pas untuk pengolahan database ya. Lanjut ke pointer. Tadi kita udah bahas pointer ya. Pointer kita lanjut ke pointer ke variabel aja. Di sini x itu kan variabel biasa. X itu pointer yang menunjuk alamat memori si x, ini pointer x. Nah, pas kita running itu si x ini bisa kita ganti. Misal ini kan si variabel ya. Nah, ini alamatnya. Jadi kalau misalkan kita ganti ini 91, nah ini juga akan berubah jadi 91. Ini biasanya berguna untuk struktur data ya. Oke, lanjut ke pointer ke array. Pointer ke array ini ada pointer, ini array, ini nunjukin ini ke array. Nah, terus kita bisa mengubah nilai arraynya melalui pointer. Nah, pas kita running array ini bisa kita ubah. Contoh saya ubah yang urutan kedua jadi ke 0 1 2, kita ubah jadi 99. Nah, itu jadi 99. Ini biasanya berguna untuk optimisasi program dan struktur data juga. Lanjut kita ke pointer abstract ya. Di sini pointer abstraknya saya ke pointer mahasiswa. Nah, ini pointer mahasiswa. Ini pointer mahasiswa. Si mahasiswanya itu ini variabelnya. Ini nama, ini usianya, dan ini jurusannya. Nah, pas kita running dia akan berubah jadi seperti ini, dan bisa kita ubah nama, usia, dan jurusannya. Saya di sini mengubah jadi Michelle, usia 17, dan jurusannya komunikasi. Lanjut langsung ke structure. Structure di sini saya menggunakan data untuk menyimpan data satu mahasiswa. Nah, data di sini bisa diisi dari input user ya. Kita pas running itu bisa nampilin isi struct yang udah kita isi, dan kita bisa ngeditnya juga. Contoh di sini saya masukin nama Michelle. Jadi kita di sini pas running itu masukkan nama. Nah, di sini masih kosong.
Jadi kita ketik sendiri Michelle 17 komunikasi. Nah, pas kita enter lagi jadi kayak gini. Ini biasanya untuk menyimpan data yang kompleks guys. Oke, kita lanjut ke function. Nah, function ini saya pakai function sederhana aja karena function di codingan saya itu udah nyatu ke yang tadi itu, udah di menu array ke apa. Nah, jadi kita pakai yang gampang aja lah ya. Nah, function di sini tuh fungsinya untuk menampilkan satu data struct mahasiswa. Enggak, itu yang di punya saya. Nah, yang ini tuh dia cuma fungsinya untuk penjumlahan aja guys. Jadi misalkan saya ngoding panjang, nah butuh operasi penjumlahan lagi, saya tinggal panggil aja. Nah, di sini kita bisa pas kita running cuma ada 44. Ya, bisa kita tambahin lagi jadi 44. Nah, 8. Kalau mau dikurangin ini kita ganti aja jadi min ya. Oke, lanjut penjelasan ke ininya. Di sini function yang saya pakai di codingan utama saya yang ini ya, final cpp ini ada tampilkan identitas. Nah, ini tuh jadi dia bakal muncul di awal pas saya running. Nah, ini itu fungsinya buat menampilkan identitas saya pas program di awal kita running akan keluar ini, dan ini tidak editable ya karena ini sebagai formalitas saja. Nah, yang kedua ada tampilkan mahasiswa. Ini dia fungsi function yang bisa nampilin nama, usia, dan jurusan. Ini tuh ntar ke structure guys. Nah, habis itu ke menu array, ini ada function menu array. Nah, function menu array di sini kita bisa nampilin submenu array dari yang 1 dimensi sampai 2 dimensi, 3 dimensi sampai structure. Nah, di dalamnya ada 2 while ya. Nah, setiap pilihan yang saya ini tuh pakai if dan else yang biar kita bisa milih itu. Yang kedua ada menu pointer. Nah, ini menu pointer ini. Menu pointer ini sama aja sih sebenarnya kayak menu array. Dia pakai tapi dia beda pakai 2 ya. Di sini saya pakai ke pointer ke variable, pointer ke array, sampai ke pointer ke structure. Nah, fungsi yang terakhir itu di yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini masuk ke function structure guys. Ini ke menu structure. Sebentar, saya kasih lihat. Nah, ini guys. Nah, menu structure. Di sini kita bisa masukin nama, usia, dan jurusan. Tadi ada ya. Di atas sudah saya jelaskan. Jadi di sini kita bisa nampilin satu data structure mahasiswa. Nah, di sini kita bisa masukin nama, usia, sama jurusan pas kita running. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.